Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat-sehat ya. Tetap semangat. Kita hari ini akan sama-sama belajar tentang scaling dan route planning. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk yang beragama lain, silahkan menyesuaikan ya. Oke, ada beberapa poin penting tentang scaling dan route planning. Yang pertama tentang definisi, indikasi dan kontraindikasinya, instrumentasi, lalu bagaimana update tentang instrumentasi ini dan teknik-teknik kombinasi. Ada clinical procedure-nya atau prosedur klinisnya, bagaimana cara supragingival dan subgingival scaling, dan beberapa riset terbaru. Pertama, definisi. Scaling yaitu suatu proses untuk menghilangkan plak dan kalkulus, baik supragingiva maupun subgingiva dari permukaan gigi. Sedangkan route planning adalah penghalusan akar bahasa Indonesianya ya. Suatu proses untuk mengambil atau membuang kalkulus yang tersisa dan sementum yang ada di permukaan akar gigi supaya didapatkan permukaan akar gigi yang halus, keras, dan bersih. Tentu yang diambil di sini adalah sementum yang nekrotik ya. Kalau sementum sehat ya tidak usah diambil. Lalu tujuan utamanya apa scaling dan route planning? Yang pertama adalah untuk mengembalikan kesehatan gingiva. Karena kita tahu bahwa faktor etiologi primer adalah bakteri dan deposit-deposit lokal. Sehingga harapannya apabila kita sudah mengambil faktor-faktor etiologi primer ini, maka gingivanya akan kembali sehat. Ada juga yang menyampaikan bahwa scaling dan route planning ini dapat bermanfaat untuk pencegahan penyakit. Karena apa? Karena dengan kita scaling dan route planning, kita dapat menghambat bakteri ke bagian lain dari tubuh kita. Jadi penyakit sistemiknya bisa dicegah. Ya, sekarang banyak penelitian yang menghubungkan bahwa penyakit periodontal itu berhubungan dengan risiko penyakit sistemik. Nah, dengan adanya scaling dan route planning diharapkan hal ini tidak terjadi. Lalu yang kedua adalah untuk perlindungan gigi. Nah, perlindungan gigi kenapa? Karena kita tahu kalau ada pocket, maka di situ banyak sekali bakteri dapat menyebabkan kerusakan tulang, sehingga nantinya gigi dapat terlepas dari soketnya. Dengan scaling dan route planning, kita dapat mencegah hal itu. Yang ketiga adalah untuk estetik. Kenapa estetik? Karena saat scaling dan route planning, kita juga menghilangkan kalkulus yang berwarna kehitaman, bahkan stain. Nah, itu juga dapat menimbulkan efek tidak langsung dalam estetika. Kalau itu hilang semua, giginya jadi bagus lagi. Dan untuk nafas yang lebih segar. Nah, kalau misalnya dia kotor kan bau mulut atau halitosis ya, banyak pocketnya itu kan bau mulut biasanya. Nah, dengan scaling ini kita dapat menghasilkan bau mulut yang lebih baik. Nah, kenapa harus scaling dan route planning? Apa yang harus kita perhatikan di sini? 1. Kita akan mendapatkan permukaan akar yang halus dan sementum-sementum yang nekrotik atau yang tidak sehat akan diambil. Kedua, kita dapat menghindari reinfeksi dan kolonisasi mikroba. Yang ketiga, dapat mengeliminasi racun-racun atau toksin-toksin di permukaan gigi. Salah satu yang berbahaya adalah lipopolisakarida atau LPS. Pertama yang harus dilakukan sebelum scaling adalah kita harus mencari tahu dulu di mana kalkulusnya. Daerah mana yang kasar, daerah mana yang harus diambil deposit-depositnya. Itu memerlukan detection skill atau
keahlian, keterampilan untuk mendeteksi. Bagaimana cara melakukannya? Satu, kita bisa melakukan visual examination atau kita lihat secara langsung. Ini memerlukan pencahayaan yang bagus, lapang pandang yang bersih, yang harus kita amati itu kondisinya harus bersih ya. Kalau ada sisa makanan ya diambil dulu lah sisa makanannya, seperti itu. Kita juga bisa menggunakan compressed air, kita keringkan dulu kalkulus supragingivanya, supaya nanti nampak mana yang benar-benar kalkulus supragingiva, mana yang sebetulnya itu permukaan gigi, ya. Nah, kita juga bisa menyibak sedikit margin gingivanya untuk melihat apakah ada kalkulus subgingiva di bawah margin tersebut atau tidak. Kedua, kita bisa menggunakan eksplorasi taktil. Jadi, kalau ada area-area yang memiliki pocket dalam, kemungkinan besar di situ ada kalkulus subgingivanya. Kita bisa explore menggunakan explorer. Seperti ini. Ya, caranya adalah kita naik, jadi dari coronal, masukkan explorer ke dalam ke bawah margin, lalu hadapkan ke permukaan gigi, lalu kita bisa explore dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kita cari satu-satu. Turun, pas kita naik, rasakan ada halangan atau ada kekasaran, ada irregularitas atau tidak. Seperti itu. Turun lagi, angkat lagi, turun lagi, angkat lagi. Seperti itu ya. Hati-hati dengan gingiva margin. Pastikan ujung explorer ini betul-betul mengarah ke gigi ya, tidak malah mengarah ke gingiva. Nanti melukai. Lalu ada hand instrument. Ini adalah instrumen yang juga umum digunakan saat scaling manual ya. Terdiri dari dua secara garis besar, yaitu scaler dan kuret. Nah, scaler sendiri ada supragingiva, ada subgingiva. Supragingiva biasanya digunakan adalah skull, walaupun kuret juga bisa dengan untuk membuang yang supragingiva, tapi umumnya adalah digolongkan, salah satunya contohnya adalah sickle. Sedangkan subgingiva yaitu hoe, chisel, dan files. Kemudian ada kuret. Kuret ada yang universal, ada yang area spesifik, atau biasa kita kenal dengan Gracie ya, yaitu mereknya Gracie. Apa perbedaan dan plus minusnya hand instrument dengan ultrasonic? Yang hand instrument biasanya dia dapat merasakan sensasi taktil yang lebih baik. Jadi ini yang paling baik adalah dengan hand instrument. Kita dapat merasakan sendiri, ini sudah bersih atau belum, ini sudah halus atau belum gitu, ya. Nah, dapat memberikan akses yang baik pada pocket-pocket yang sempit. Jadi kita bisa masuk jauh ke dalam pocket yang sempit. Lalu kemudian adaptasinya bagus, karena kita sendiri yang mengadaptasikan ya. Dan desainnya pun, terutama yang spesifik kuret, itu sudah disesuaikan dengan morfologi gigi. No aerosol, jadi ini lebih menjaga ruangan dalam kondisi bersih ya, karena dia tidak menimbulkan aerosol. Di masa COVID sekarang ini kan yang diributkan dari dokter gigi praktek itu adalah menimbulkan aerosol ya. Jadi kalau yang hand instrument, no aerosol. Dan tidak menghasilkan panas. Ya, karena tidak ada mesin yang berputar di situ. Jadi semua pengendaliannya dengan tangan. Angulasinya di permukaan gigi harus betul-betul diperhatikan. Karena apa? Karena itulah yang akan dipakai untuk mengambil atau membuang kalkulus-kalkulus ini. Kita perlu untuk menajamkannya, lalu kemudian kekuatannya harus kita atur. Kalau misalnya terlalu kuat, ya nanti bisa tidak ada Fingerless, bisa melukai mana-mana, tidak bisa terkontrol. Kalau misalnya kita terlalu lemah, juga tidak bisa terangkat kalkulusnya. Ini memang perlu latihan ya. Kalau orang Jawa bilang ngelayahke kayaknya, untuk melatih tangannya. Melelahkan operator ya, apalagi kalau kalkulusnya banyak ya. Makanya biasanya kalau banyak itu lebih prefer ke ultrasonic scaling. Dan lama ya, karena kita melakukannya satu-satu ya, satu permukaan gitu. Bagaimana dengan ultrasonic? Biasanya saat ini sudah banyak tip-tip yang lebih
ramping gitu. Jadi bisa menjangkau pocket-pocket yang dalam juga ya. Nah, harusnya instrumentasinya ini nampaknya tanpa tekanan ya. Kita memasukkannya itu tanpa tekanan harusnya. Supaya nanti getarannya itu bisa bekerja. Bayangkan kalau instrumen kita bergetar lalu kita tekan keras, dia tidak akan bisa bergetar ujung tipnya. Jadi kalkulus tidak akan terangkat. Makanya kita walaupun kelihatan secara mata itu dia tidak bergerak instrumennya tanpa tekanan, tapi sebenarnya sudah ada tekanan di situ, ya. Nah, kelebihan yang lain dia bisa mudah mencapai furkasi. Karena apa? Karena ada tip-tip yang bisa disesuaikan. Banyak sekali sekarang macam tipnya kan. Nah, karena dia ada gerakan untuk kavitasi atau mengambil seperti itu, nah dia dapat menghancurkan biofilm. Jadi getaran-getarannya, gerakan mengeroknya itu dapat menghancurkan biofilm dan berefek bakterisida. Karena apa? Karena ada energi atau kekuatan akustik. Akustik itu getaran begitu ya, getaran yang dapat membunuh bakteri. Dan nah ini kelemahannya, ada kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan ini seberapa banyak tergantung pada skill operator, alat yang digunakan, lalu penempatannya itu juga mempengaruhi. Nah, karena ultrasonik ini juga ada airnya, maka sebenarnya bisa untuk irigasi pocket, sekaligus untuk irigasi pocket. Apalagi kalau isinya, airnya itu kita ganti dengan antimikroba. Nah, itu bisa untuk sekalian membersihkan pocket atau sulcus ya. Lebih sedikit waktu ya, karena dia lebih cepat dia pakai mesin kan, pakai tenaga mesin. Tidak perlu ditajamkan ya, kita tinggal ganti tipnya kan. Nah, kadang-kadang pasien lebih nyaman. Walaupun sebagian pasien merasa tidak nyaman karena bunyinya ya, tit gitu kan. Kadang pasien-pasien tertentu juga ngerasa linu. Ya, tapi sebagian besar pasien merasakan nyaman karena bisa lebih cepat bekerjanya. Dan ini, sensasi taktilnya tidak sebaik hand instrument. Makanya disarankan untuk tetap mengevaluasi lagi masih ada atau tidak kalkulusnya dengan hand instrument. Nah, beberapa meneliti bahwa ini secara mikroskopik merusak permukaan. Jadi akan ada nanti mikroskopik rippling di permukaan akar ya. Nah, ini dalam COVID sekarang. Kenapa nggak boleh scaling dulu? Karena ada aerosol atau butiran-butiran kecil yang akan berterbangan di udara. Jadi nanti akan mengkontaminasi banyak permukaan seperti itu. Dan dia beresiko untuk pasien-pasien dengan pasien-pasien dengan alat pacu jantung. Nah, dia beresiko mengganggu itu ya. Dan kontraindikasi untuk pasien-pasien dengan penyakit infeksi termasuk yang ini ya, COVID ini ya. Jadi betul-betul harus kita perhatikan. Bagaimana dengan istilah supragingiva dan subgingival scaling? Yuk, mari kita lihat. Supragingival scaling. Sebenarnya supragingiva ini tidak sekeras dari subgingiva kan? Nah, biasanya yang instrumen yang dipakai itu bisa sickle, kuret, dan ultrasonik serta sonic instrumen. Nah, sickle dan kuret ini memang sering sekali kita pakai untuk supragingival scaling ya. Hu dan chisel bagaimana? Hu dan chisel juga bisa dipakai tapi jarang menggunakan supragingiva. Jarang dipakai untuk mengambil kalkulus supragingiva. Biasanya memang sickle dan kuret. Instrumen ultrasonik dan sonik pasti ya. Nah, walaupun kita biasanya pakai sickle atau Hu atau chisel misalnya, biasanya kita tetap lakukan dengan penghalusan kembali dengan kuret. Kita haluskan lagi supaya tidak membuat permukaan-permukaan yang kita bersihkan tadi kasar ya. Betul-betul kita ambil lagi dengan kuret. Sehingga hasil akhirnya adalah permukaan
gigi dan permukaan akar gigi yang halus. Secara dasar prosedurnya seperti apa? Prinsip-prinsipnya 1. Alat kita pegang dengan modified pen grabs, susah ya bacanya ya. Modified pen grasp. Nah, lalu kita gunakan finger rest. Finger rest untuk apa? Supaya kita saat menggerakkan alat nanti bisa stabil. Jadi tidak mengenai bibir, tidak melukai lidah, dan lain-lain. Jadi gunakanlah finger rest yang stabil, yang bisa membuat gerakan kita terkontrol nantinya. Blade kita tempatkan kurang dari 90 derajat. Supaya apa? Supaya tidak melukai jaringan lunak di sekitarnya. Cutting edge-nya tempatkanlah di apikal dari tepi kalkulusnya. Jadi kan ada kalkulus, anggaplah kalkulus itu bongkahan begitu ya. Misalnya ini kalkulus, sekotak ini kalkulusnya. Ini permukaan koronal, ini permukaan apikal. Usahakan untuk menempatkan blade atau cutting edge-nya di sini. Nah, di sebelah apikalnya. Short, powerful overlapping. Jadi kita mengangkatnya itu, menariknya itu dengan pendek-pendek. Jadi bukan yang panjang itu melelahkan. Biasanya pendek-pendek, seret gitu ngambilnya ya. Tapi powerful. Jadi memang ada tenaga di sini. Dan biasanya kalau finger rest-nya bagus, itu kekuatan tangannya juga lebih baik. Ada alat yang bisa kita pakai untuk melatih kekuatan tangan ya. Saya sudah pernah coba dan memang bermanfaat sih. Tidak lebih mudah capek jari-jarinya. Overlapping scaling stroke. Jadi habis satu permukaan sebelahnya tetapi membawa permukaan sebelumnya. Nanti ada gambarnya ya. Nah, kita nanti akan mengambilnya dalam arah koronal ke arah koronal. Kita stroke ke arah koronal. Baik itu dengan arah vertikal maupun oblik. Jadi ditarik ke koronal dengan tegak lurus ke atas atau ke arah miring atau ke samping gitu ya. Dan melakukan stroke-nya dengan vertikal atau oblik. Bagaimana dengan subgingival scaling dan root planing teknik? Subgingival scaling juga sering diistilahkan dengan root planing. Karena apa? Karena biasanya sulit sekali melihat batasnya ini benar-benar supra nih gitu. Ini menurun di atas gingiva nih gitu. Atau ini betul-betul sudah di bawah gingiva gitu. Itu biasanya subgingival scaling ini dan root planing ini digabung penyebutannya ya. Walaupun ya bisa aja kalau misalnya dia enlargement, kalkulusnya ada di atas di bawah gingiva bisa aja. Tapi biasanya susah untuk memisahkan ini subgingiva, ini root planing itu sulit sekali sehingga biasanya digabung penyebutan istilahnya. 1. Kalkulus supragingiva itu lebih keras dari kalkulus supragingiva ya. Saya ulangi lagi, kalkulus subgingiva itu lebih keras daripada kalkulus supragingiva. Nah, kadang-kadang ya seringkali dia sudah terjebak dalam permukaan akar yang tidak rata. Jadi kan ada sementum di situ kan. Permukaannya kasar. Nah, kalau sudah nempel di situ biasanya kalkulusnya juga mengalami mineralisasi yang lebih banyak, jadinya dia jadi lebih keras. Sehingga sulit untuk dibuang ya. Kalaupun dia dibuang, biasanya dia akan melukai permukaan lunak dan menyebabkan bleeding. Jadi kalau misalnya kita scalingnya subgingiva, hampir dipastikan kita selalu akan berhubungan dengan darah ya. Jadi pasien-pasien kita tenangkan saja, nggak apa-apa. Ini memang ada perdarahannya, tapi perdarahannya pasti kita kontrol ya. Adaptasi dan angulasi itu penting, harus presisi. Kalau enggak, trauma pada jaringan akan lebih banyak. Yang biasanya dipakai adalah sickle, Hu, files, ultrasonic instrument. Biasanya sickle ini kalaupun dipakai untuk subgingiva,
itu harus pada permukaan yang poketnya itu bisa disibak, ya. Kenapa? Kalau poketnya itu sempit, kita ambil pakai sikel, itu sudah menyebabkan luka di mana-mana. Karena blade-nya ada dua ya, sikel itu tajam dua-duanya. Jadi, ya mungkin lain waktu kita bisa belajar tentang instrumen-instrumen ini, kita pahami prinsip instrumennya, sehingga saat kita pakai, kita juga sudah yakin gitu cara menggunakannya. Tapi, sikel menurut referensi yang kita baca, kalau kita ingin injury pada jaringan atau trauma pada jaringan yang minimal, ya sikel bisa dipakai sub gingiva dengan catatan dinding poketnya tidak ketat apa tidak sempit apa ngepleh lah kalau bahasa Jawanya tuh ya. Jadi bisa kita sibak dinding poketnya, kita bisa masukkan sikel di situ, baru boleh kita pakai. Tapi kalau dia tidak bisa disibak, dinding poketnya, sebaiknya hindari menggunakan sikel. Oke. Pertama, bagaimana cara melakukannya? 1. Pegang dengan modified hand grasp. Terus kemudian finger rest-nya harus stabil, karena kita butuh power ya, karena ini lebih keras ya. Lalu yang ketiga adalah cutting edge-nya paralel dengan permukaan gigi. Ini khusus untuk yang menggunakan kuret greasy. Kita tempatkan cutting edge-nya atau daerah ini, daerah yang kita pakai untuk mengambil ini, paralel dengan permukaan gigi. Nanti ada gambar yang menggunakan ini di belakang ya, yang lebih jelas. Kalau ini cara penempatannya. Pertama, perhatikan cutting edge-nya seperti ini. Paralel dengan permukaan gigi, ini permukaan gigi ya teman-teman. Permukaan gigi, ini dia permukaan giginya paralel, ditempelkan begitulah ya. Masukkan perlahan ke gingiva, ini gingivanya, masukkan pelan-pelan ke bawah gingiva. Ini sudah. Lalu kita putar, lihat alatnya, nah kita putar ke sini. Oke, baru kita ambil dengan stroke ya. Nah, kalau dasarnya ini kita ambil dengan perlahan aja. Perlahan diangkat ke atas. Nah, baru semakin ke atas lalu power kita akan semakin kuat. Karena dia semakin berat biasanya. Seperti itu. Angulasinya seberapa? Nah, untuk menempatkan ini usahakan kurang dari 90 derajat. Jadi jangan sampai dia seperti ini, lurus gini. Oh, jangan sampai nanti ininya banyak banget yang luka, teman-teman. Jadi angulasi ini, sudut antara permukaan gigi dengan blade yang kita pasang itu kurang dari 90 derajat ya. Nah, bagaimana mengambilnya? Overlapping, short, and powerful. Jadi saat awal tuh kita benar-benar mengambilnya tuh short, shred. Kalau belum saya masukkan lagi shred. Kalau belum bersih masukkan lagi shred gitu. Ini contohnya ya. Jadi, pertama misalnya kita ambil dari sini, arahnya ke atas atau vertikal. Nah, lihat ini yang paralel tadi. Ini shank-nya, shank paling bawah, lower shank, sejajar dengan aksis gigi. Ini aksis gigi. Nah, makanya Gracie itu punya nomor-nomornya ya, teman-teman ya. Itu sudah sesuai dengan permukaan yang akan kita ambil. Nah, sudah. Terus kita angkat ya. Tarik ke atas, terus geser, kita tarik lagi ke atas, tapi teman-teman bisa perhatikan di sini, ini sudah dibersihkan, tapi sedikit sisi sebelah sini tetap diambil lagi, jadi diulang lagi, di overlappingkan gitu permukaan yang diambil, supaya apa? Supaya dari ujung sini sampai sini nanti halus, ya. Oke, dan ini juga untuk daerah yang interdental, kita bisa ambil dari lingual atau kita bisa ambil dari ini lingual, ini bukal ya. Antara dua itu, mau masuk dari mana alat kuretnya ya. Lalu di stroke lagi kan. Oke. Secara klinis memang direkomendasikan kuret ya untuk mengambil kalkulus ya teman-teman ya. Karena apa? 1, desainnya sudah menguntungkan kita untuk dapat mengadaptasikan alat ini dengan baik. 2,
dia dapat menghasilkan permukaan akar yang lebih halus. 3. Bahayanya untuk permukaan akar dan jaringan di sekitarnya lebih rendah, jadi lebih aman untuk permukaan gigi maupun permukaan akar dan jaringan sekitarnya. Karena apa? Karena kita yang mengendalikan. Kita yang merasakan adaptasinya di mana, struknya seberapa, penempatan blade-nya tuh sudah betul atau tidak, itu kita yang bisa mengontrol semua. Jadi diharapkan dapat meminimalkan trauma jaringan ya. Nah, ini sangat disarankan untuk digunakan setelah ultrasonic scaler. Jadi kalaupun kita semua menggunakan ultrasonic scaler, tetaplah gunakan instrumen kuret ini untuk menghaluskan kembali permukaan akarnya. Nah, dari tadi kita udah ngomong ultrasonic gitu ya. Sekarang kita masuk ke sonic dan ultrasonic. 1. Sonic scaler. Vibrasinya biasanya 2500 sampai 7000 CPS. Ya, ini satuannya untuk vibrasi ya. Tapi powernya tidak sebesar ultrasonic. Bagaimana dengan ultrasonic scaler? Vibrasinya 18.000 sampai 50.000 putaran per detik. Ya, bayangkan ya, ini sebenarnya vibrasinya udah cukup dan sekarang pun powernya kita bisa atur ya. Nih kayak gini nih. Powernya mau seberapa gitu. Nah, dan ini ultrasonic instrumen ini biasanya menghasilkan panas. Nah, karena itu beberapa penelitian menyampaikan bahwa dia dapat mengurangi jumlah spiroketa dan bakteri-bakteri yang bergerak. Terutama pada permukaan-permukaan akar. Jadi kalau kita membersihkan permukaan akar dengan tip khusus, kemudian kita teliti jumlah spiroketa dan bakteri rootnya ini, nah dia akan berkurang jumlahnya. Karena apa? Karena ada efek panasnya tadi. Nah, ada dua tipe, magnetostrictive dan piezoelectric. Nah, yang ini adalah yang tipe magnetostrictive, ini adalah tipe yang piezoelectric. Ya, apa beda antara keduanya? Magnetostrictive yang ini vibrasinya elliptikal, jadi semua sisi dari tip ini aktif. Jadi dia tuh kayak gini, nah vibrasinya tuh kayak gini, nah sedangkan piezo, alat yang di atas ini, vibrasinya atau getarannya tuh linier, dia tuh hanya bergerak begini, nit 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 gitu ya. Prinsip instrumennya bagaimana? 1, kita tetap pakai modified pen grabs-nya. Tidak bisa asal pegang aja ya, karena nanti adaptasinya juga akan berpengaruh pada cara kita memegang alat gitu ya. Nah, di sini disarankan extraoral fulcrumnya. Jadi karena tipnya ini kan cukup panjang ya, tip scaler tuh cukup panjang. Kalau kita pasang kita letakkan intraoral fulcrumnya, itu biasanya terlalu dekat. Jadi disarankan untuk extraoral fulcrumnya. Sambil diamati daerah sekitarnya ya teman-teman ya. Maksudnya ini kan menghasilkan panas ya kan. Jangan sampai tipnya itu mengenai bibir, mengenai lidah saat kita lakukan scaling gitu ya. Nah, disarankan extraoral fulcrumnya. Tapi bisa juga di intraoral, tapi mungkin agak jauh dari permukaan yang akan di scaling ya. Nah, untuk instrumen-instrumen yang dengan kekuatan mesin atau yang power instrument begini, sebaiknya kita tempatkan dengan light pressure aja. Supaya apa? Supaya vibrasinya tuh bisa maksimal, bisa optimal gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tekan, seperti tadi yang saya sampaikan, kita tekan, kita keras-keraskan itu tipnya ke permukaan gigi, dia nggak jadi bergetar, dia nggak jadi bekerja, getaran tipnya tuh nggak bisa bekerja gitu ya. Jadi light pressure aja cukup. Kalau di sini disampaikan bila kita menggunakan tekanan yang terlalu besar atau terlalu tinggi, itu efikasi secara klinisnya menurun ya. Jadi berbanding terbalik, tekanan yang kita berikan saat
menempatkan alat ini ke permukaan kalkulus itu berkebalikan dengan efikasinya atau kemampuan alat ini untuk mengangkat kalkulus. Tekanan ringan, dia bisa efektif untuk membuang kalkulus. Nah, kalau misalnya tadi kita hand instrument mengambilnya itu dari sebelah apikal, kita tempatkan di apikal dari permukaan kalkulus. Kalau sonic dan ultrasonic di sini bilangnya removal from the coronal to the apical portion of the deposit. Jadi kita buang yang coronalnya dulu. Setelah coronalnya kan kita dapat jalan ya, jalan untuk masuk lebih dalam. Nah baru kita potong lagi kalkulus yang lebih coronalnya. Gitu ya. Nah, apa kontraindikasinya? Apa semua kasus bisa pakai ultrasonic? Biar cepat gitu kan? Biar cepat, biar gampang gitu, nggak capek ya. Nggak juga, ada kontraindikasi yang harus diperhatikan. Yang pertama, hati-hati pada pasien dengan pacu jantung. Ya, terutama untuk magnetostrictive devices. Jadi terutama untuk alat-alat scaler yang gerakannya ke semua sisi itu tadi ya. Nah, ada yang menyampaikan kalau baru dipakai alat itu nggak masalah, tapi tetap aja beresiko teman-teman. Makanya kita harus konsultasi dulu ya, tanya-tanya dulu sama dokternya gitu. Kalau dia dari mulai pakai pacu jantung, tanya dulu sama dokternya dia berapa lama, lalu kemudian kalkulus yang akan dibuang banyak atau tidak gitu. Kalau banyak tentu akan lebih lama kan kontak dengan alat ini. Nah, itu hati-hati sekali pada pasien-pasien dengan pakai pacu jantung. Piezoelectric devices itu hati-hati dengan pasien dengan defibrilator. Ya, jangan sampai dipakai ya untuk pasien defibrilator. Nah, pasien-pasien dengan infeksi saluran napas, penyakit-penyakit yang infeksi saluran napas termasuk COVID ini ya, itu bisa memproduksi aerosol yang terkontaminasi. Jadi bila kita men-scaling beliau-beliau ini, pasien-pasien ini, hati-hatilah dengan sterilisasi kita, sterilisasi alat dan pengaman diri untuk kita, asisten kita, itu harus diperhatikan semua. Nah, kenapa di sini dibahas khusus? Karena ada aerosolnya tadi. Ada pencegahannya supaya kita bisa mengurangi jumlah aerosol yang terkontaminasi. Kita suruh kumur dulu dengan klorhexidin 0,12% selama 1 menit. Jadi suruh kumur-kumur dulu pasien kita itu ya. Karena apa? Karena dia dapat menurunkan jumlah bakteri secara signifikan dalam ruangan nantinya, dalam aerosolnya itu selama 1 jam. Tapi jurnal sekarang kalau COVID ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak begitu ya. Jadi memang COVID ini masih dipelajari karakteristik virusnya. Oke. Biasanya secara klinis kita tetap menggunakan kombinasi dari instrumen hand dan ultrasonik. Supaya apa? Supaya betul-betul bersih dan halus hasil akhirnya ya. Nah, sekarang kan ada yang alat-alat baru ya, namanya AquaCare. Nah, teman-teman pernah pakai AquaCare nggak? Saya sih secara pribadi belum pernah pakai, tapi saya sering lihat video-video di YouTube, dan saya juga bertanya kepada beberapa teman yang menggunakan. Konon testimoninya, karena saya bilang konon karena saya belum pernah mencoba sendiri ya. Jadi menurut saya masih konon. Konon bisa juga untuk membuang kalkulus, tetapi yang paling bisa adalah dia bisa membersihkan betul-betul permukaan gigi dari stain ya. Stain kan biasanya kita menggunakan tuh kayak krik gitu, membuat permukaan gigi juga agak kasar gitu kan. Apalagi kalau kita tekan keras-keras gitu ya, itu akan menggaris-garis permukaan gigi, bikin garis-garis halus di permukaan gigi, lekuan-lekuan kecil gitu. Nah, kabarnya dengan AquaCare ini itu lebih cepat membuang stain. Ya. Jadi ya mungkin boleh dicoba, nanti bisa share ya teman-teman bagaimana hasilnya dengan AquaCare ini. Untuk scaling juga diklaim sama alatnya bisa ya. Ya beberapa teman-teman saya juga membuktikan bisa dan bersih ya
scaling membuang kalkulus dengan Aquacare ini. Mari kita buktikan, semoga ada rezeki untuk mencoba Aquacare ini. Ada kombinasi teknik. Nah, misalnya membandingkan antara teknik apa dengan apa, lalu diberi bahan apa gitu. Ini salah satu contoh jurnalnya. Dia melihat bagaimana healingnya secara histologi saat scaling ini dikasih enamel matriks derivatif. Ya, jadi pada periodontitis dia pakai ini. Mungkin ini bisa juga untuk skripsi, tesis gitu ya. Kita bisa lihat sama-sama kalau habis scaling dikasih ini, scaling dikasih itu gimana hasilnya gitu. Oke. Banyak juga sekarang yang membandingkan ini ya, bagaimana jumlah mikrobanya setelah scaling ini terjadi ini, setelah scaling itu terjadi itu, begitu. Macam-macam penelitian terbaru banyak sekarang tentang scaling dental planning. Nah, ini referensi yang saya pakai hari ini. Saya menggunakan buku Clinical Periodontology yang ditulis oleh Newman dan Carranza. Banyak lagi yang belum saya bahas di sini. Tadi teman-teman bisa baca di buku ini. Bisa mengeksplor lebih lanjut buku ini. Jadi saya sangat menyarankan untuk dilanjutkan membaca bukunya ya. Oke, kalau ada pertanyaan, ada saran, atau ada ide, saya pengen lebih lanjut bahas ini yuk. Baik, mari silahkan tulis aja di kolom komentar boleh, WA saya langsung boleh, apapun yang bisa membuat kita bisa diskusi ya silahkan ya, diskusi dengan cara apapun dipersilahkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.